Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah di pagi hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2021 kita masih hadir mengikuti apel pagi meskipun melalui virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah hadir mengikuti apel pagi meskipun belum secara keseluruhan hadir di room ini, namun mudah-mudahan teman yang belum hadir bisa segera bergabung karena ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan cukup penting untuk pelaksanaan kegiatan kita ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kami pantau juga BDR kemarin melalui aplikasi, ternyata masih ada satu teman kita yang tidak mengajar. Masih ada teman kita yang tidak mengajar, tidak masuk kelas, karena ini terbukti tidak ada aktivitas kemarin yang terjadi pada hari Senin itu. Kemudian untuk hari Selasa ini, Bapak dan Ibu, saya melihat sebelum BDR dilaksanakan, sebelum apel pagi dilaksanakan, saya melihat di aplikasi ini sudah ada berapa teman yang melakukan aktivitas. Sudah ada berapa teman yang melakukan aktivitas, sudah ada yang menyampaikan KD-nya dan seterusnya. Jadi ini mudah sekali Bapak dan Ibu kami pantau melalui HP seperti ini. Kami bisa melihat jadwalnya hari Selasa, mata pelajarannya, kemudian Bapak dan Ibu yang mengajar. Kemudian ketika ada aktivitas kami bisa mengeceknya dan ini hal yang luar biasa untuk aplikasi yang kita buat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa visi dari kementerian dan juga Bapak Presiden adalah SDM unggul. Ketika SDM unggul itu digaungkan Bapak dan Ibu, tentunya untuk mencapainya maka dibuatlah sebuah program yaitu Merdeka Belajar dan Guru Penggerak untuk mencapai SDM unggul itu. Oleh karena itu di sekolah kita juga tentunya sangat terkait dengan visi dari kementerian, karena divisi sekolah kita juga adalah terkait dengan SDM unggul itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mencapai SDM unggul, Bapak dan Ibu, tentunya pendidikan itu harus sepanjang hayat. Bagaimana pendidikan itu sepanjang hayat, Bapak dan Ibu, adalah pendidikan yang menjadikan jembatan perubahan. Jadi mulai sekarang di semester ini tentunya sekolah kita UPT SMA Negeri 4 itu harus punya perubahan. Bagaimana pendidikan di sekolah kita itu menjadi jembatan perubahan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadikan sekolah kita itu menjadi sebuah perubahan. Yang pertama adalah perubahan komitmen dan tujuan. Jadi harus ada perubahan komitmen dan tujuan. Yang kemarin-kemarin itu komitmen kita ketika kita mengajar Bapak dan Ibu, tentunya kita harus punya target kurikulum. Kita sudah punya silabus dan seterusnya. Nah, komitmen ini Bapak dan Ibu kita harus ubah. Komitmen ini adalah bagaimana kita sebagai guru menyampaikan sesuatu kepada peserta didik kita, dari yang tidak tahu itu menjadi tahu. Sehingga kita ubah mindset anak-anak kita itu untuk
kehidupan yang akan datang, Bapak dan Ibu. Bagaimana tujuannya, Bapak dan Ibu? Kalau dulu sekolah itu tujuannya untuk mencari nilai, siswa itu tujuannya untuk mencari nilai, maka sekarang mindset dari siswa itu harus kita ubah. Tujuan dari sebuah pendidikan, dari sebuah pengajaran bukan mengejar nilai, tapi untuk mengejar masa depan, Bapak dan Ibu. Banyak fakta yang kita lihat, banyak orang yang pintar, banyak orang yang memiliki nilai tinggi, tetapi apa yang terjadi dengan masa depannya tentunya tidak menjamin, Bapak dan Ibu. Ini yang kita harapkan, ada perubahan. Untuk apa nilai misalnya 100, tetapi isinya tidak ada. Untuk apa nilai 95, tetapi isinya ada. Biarlah nilai itu 80, 85, tetapi itu berbobot, Bapak dan Ibu, dan itu bisa dipakai untuk masa depan anak-anak kita. Maka ini sebenarnya yang ingin kita ubah, dari tujuan yang semula mengejar nilai menjadi tujuannya adalah mencari masa depan, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana pendidikan di sekolah kita itu mampu menjembatani sebuah perubahan adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma bagi guru, perubahan paradigma bagi siswa. Bagaimana kita guru mengubah paradigma kita, Bapak dan Ibu. Paradigma guru selalu kami gaungkan kemarin, selalu ingin memerintah, selalu ingin menyuruh, tetapi sekarang paradigma guru itu harus menjadi fasilitator, harus menjadi inspirator, harus menjadi motivator. Itu yang harus kita ubah pada diri kita, Bapak dan Ibu. Jadi selama ini kita dianggap bahwa guru yang hebat itu adalah guru yang ditakuti, guru yang hebat itu adalah guru yang suka memerintah, tapi sekarang guru yang hebat adalah guru yang punya inspirasi bagi peserta didik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya bagaimana dengan paradigma siswa? Juga kita harus ubah paradigma siswa. Paradigma siswa, kita harus jadikan siswa itu sebagai siswa yang mandiri, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak siswa kita seringkali ketika menemukan sebuah kesalahan selalu disalahkan orang lain, selalu disalahkan benda. Saya berikan contoh, misalnya ketika ada anak yang jatuh di dekat meja, maka selalu kadangkala kita sebagai orang tua langsung memukul meja, menyalahkan meja. Itu tidak bertanggung jawab, Bapak dan Ibu. Tidak mendidik anak itu menjadi anak yang mandiri. Yang menjadikan kita adalah membuat anak kita mandiri, jangan dipukul meja, tetapi beri dia penjelasan bahwa yang menyebabkan jatuhnya itu adalah karena dia perlakuannya itu yang tidak benar. Jadi mari kita mengajarkan anak-anak kita itu supaya bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dilakukan, Bapak dan Ibu. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi bertanggung jawab pada perilaku yang telah dilakukannya. Maka ketika anak itu bertanggung jawab pada perilaku yang telah dilakukannya, maka saya yakin dia akan mandiri, Bapak dan Ibu. Kemandirian akan membentuk masa depan anak. Kemandirian akan membentuk keceriaan atau cita-cita anak itu bisa tercapai. Tetapi kalau anak itu tidak dibentuk paradigmanya menjadi siswa yang mandiri, maka saya yakin tetap seperti dulu pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah ketika kita ingin menjadikan sekolah kita itu adalah jembatan perubahan, adalah ada perubahan jati diri pada diri guru. Selama ini Bapak dan Ibu, kita mungkin belum pernah merefleksi apa yang telah kita lakukan. Mari kita sama-sama merefleksi apa yang telah kita lakukan semester kemarin. Apakah dalam penginputan nilai kami masih salah? Apakah di dalam pemberian nilai kami masih salah? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ini penting untuk masa depan anak-anak kita dan juga dalam profesi kita sebagai guru. Kenapa guru kita dulu itu selalu memukul kita tetapi tetap kita kenal?
selalu mencubit kita, tetap kita kenang. Kenapa? Karena guru dulu itu selalu merefleksi apa yang telah dilakukannya. Ketika dia memberi hukuman kepada siswa, maka dengan cepat dia mendekati siswa dan menyampaikan bahwa yang saya pukul bukan fisikmu, tetapi yang saya pukul karena kelakuanmu yang tidak benar. Itu yang perlu kita refleksi pada diri kita, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, maka mari kita mencoba merefleksi diri, apakah kita guru sudah melakukan pembelajaran dengan bagus, apakah kita guru sudah melakukan atau memberi sanksi dengan hati, bukan sanksi dengan perasaan. Bedakan Bapak dan Ibu, memberi sanksi kepada siswa melalui hati dengan melalui perasaan itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Ketika kita melakukan sanksi atau memberi sanksi kepada siswa melalui hati, maka anak itu pasti akan menerima sanksi itu dengan baik. Karena dia menyadari akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Tapi ketika kita memberikan sanksi melalui perasaan kita, maka saya yakin dendam itu akan muncul pada diri anak kita, siswa kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah hadir di tengah-tengah anak menjelaskan bahwa saya memberikan sanksi karena seperti ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari kita coba untuk bercermin. Karena dengan bercermin itu, maka akan lahir sebuah keberanian. Kemudian dengan keberanian itu akan muncul sebuah kolaborasi antara siswa, antara orang tua, dan seterusnya. Saya kira ini harapan saya kepada kita semua, Bapak dan Ibu. Mari kita coba melakukan jembatan perubahan di UPT SMA Negeri 4. Dengan melakukan jembatan perubahan, saya yakin dan percaya akan kesuksesan itu akan muncul di tengah-tengah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.